Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 7 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita langsung pada bab 2, yaitu mengenai teks cerita fabel. Tentunya kalian sering mendengar cerita-cerita, apalagi ketika masih kecil, ya. Cerita-cerita banyak yang bisa kalian dengarkan pada saat itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerita fabel. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam cerita fabel. Nah, fabel, apa itu fabel? Kita lihat pengertiannya. Fabel itu merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Nah, ini ya yang disebut dengan cerita fabel, ya. Jadi menggambarkan watak atau budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Di mana binatang di sini seolah-olah ya bisa memiliki pendidikan moral dan memiliki budi pekerti layaknya manusia. Dia bisa berbicara, dia bisa bekerja dalam cerita fabel tersebut. Walaupun pada kenyataannya atau pada faktanya binatang tidak bisa bekerja, tidak bisa berbicara, tidak berperilaku seperti manusia, ya. Tapi dalam fabel binatang ini berperilaku seperti manusia. Fabel adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya, ya. Jadi di sini tokoh utamanya adalah hewan atau binatang, ya, bukan manusia. Tapi binatang dan hewan ini tadi berperilaku seperti manusia, tuh ya. Kemudian apa tujuan daripada cerita fabel atau fabel, ya? Tujuannya yang pertama adalah menghibur pendengar atau pembaca. Nah, tadi saya udah ulas di awal, kalian sering mendengar waktu kecil tentang cerita. Di antaranya cerita fabel, yaitu tentang binatang yang berkehidupan seperti manusia. Misalkan si kancil, ya, si gajah, dan yang lainnya. Nah, ini tujuannya adalah menghibur pendengarnya atau pembacanya. Dengan dibacakan atau didengarkan sebuah fabel ini, orang akan merasa terhibur. Yang kedua, tujuannya di sini adalah menyampaikan pengalaman yang nyata atau bisa juga menyampaikan suatu hayalan atau peristiwa pelik yang mengarah ke suatu krisis yang pada akhirnya menemukan suatu penyelesaian. Ini tujuan daripada cerita fabel, ya. Hiburannya itu tentunya yang memiliki atau berkalian dengan pengalaman hidup manusia atau bentuk khayalan, ya, atau peristiwa yang pelik. Kesemuanya itu adalah memiliki nilai-nilai moral sebagai pesannya dalam cerita fabel tersebut. Nah, kita lihat berikutnya ciri-ciri cerita fabel. Apa saja sih ciri-ciri cerita fabel? Nah, yang pertama adalah menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya. Ya, jadi tokohnya adalah hewan atau binatang. Ciri yang kedua, hewan sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia. Yang sudah saya ulas tadi, ya, dia bisa berbicara, bisa berpikir, ya. Bisa bekerja seperti manusia, menjadi sopir misalkan, ya, menjadi petani dan yang lainnya. Ciri yang ketiga dari cerita fabel adalah menggambarkan moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Jadi di sini menggambarkan moral dan karakter manusia, ya. Manusia itu ada yang berkarakter baik, berkarakter buruk, ya.
Ada yang suka menolong, ada yang memang tidak suka menolong, ada yang selalu membenci, ya, dan yang lainnya. Ini adalah sifat-sifat daripada manusia itu yang diceritakan oleh si hewan atau dibawakan ceritanya oleh si hewan atau binatang tadi. Bahkan di dalamnya terdapat kritik, ya, kritik tentang kehidupan, ya. Di sini tentang misalkan manusia banyak yang merusak alam, maka dikritik dalam bentuk cerita melalui binatang. Kemudian ciri yang keempat adalah bahasa penceritaannya pendek, ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas sebuah fabel. Jadi penceritaannya bahasanya itu pendek, tidak sangat panjang gitu ya. Dikatakan pendek di sini adalah bisa kita pahami dalam cerita itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Makanya kita selalu ingat dengan cerita yang disampaikan karena memang ceritanya pendek. Yang kelima, menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami, ya. Jadi bahasanya bahasa yang memang keseharian. Bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami. Kemudian yang keenam, banyak diceritakan tentang karakter manusia yang lemah dan yang kuat. Ini banyak diceritakan, ya. Kebanyakan seperti itu fabelnya, ya. Jadi menceritakan karakter manusia melawan antara yang kuat melawan yang lemah, atau yang lemah melawan yang kuat, atau bersaing antara yang kuat dengan yang lemah. Contoh misalkan kelinci, ya, sang kelinci adu lari dengan kura-kura. Di situ kelinci adalah sangat kuat dalam berlari, tapi sang kura-kura lemah dalam berlari. Nah, itu contoh daripada karakter manusia antara yang lemah dan yang kuat. Dan ciri yang ketujuh yaitu menggunakan setting alam. Jadi pada umumnya cerita fabel itu settingannya adalah di alam. Di alam ini bisa di hutan, di gunung, bisa di sungai, di danau, di laut, di sawah, di kebun, dan yang lainnya, ya. Jadi menggunakan setting alam. Nah, inilah ciri-ciri cerita fabel. Baik, siswa dan siswi kelas 7, demikian materi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dan sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.